warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revelia Rahminda dari program studi manajemen. Pada saat ini, saya akan menerangkan mengenai penerapan fungsi linier. Fungsi linier sendiri mempunyai dua kata, yaitu fungsi dan linier. Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan, ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan linier sendiri disebut garis lurus, di mana persamaan ini mempunyai hubungan matematis yang bisa digambarkan dalam sistem koordinat Kartesius. Fungsi linier ini adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1 atau disebut dengan persamaan garis lurus. Di sini saya akan menerangkan penerapan ekonomi fungsi linier dalam 5 topik. Yang pertama, fungsi penawaran dan juga permintaan. Yang kedua, menentukan persamaan garis. Yang ketiga, fungsi biaya. Yang keempat, fungsi penerimaan. Dan yang terakhir, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi penawaran dan permintaan. Di sini terdapat dua gambar grafik, yaitu fungsi penawaran di sebelah kiri dan fungsi permintaan di sebelah kanan. Jadi, bentuk umum dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP, PD sama dengan A min BQ. Sedangkan bentuk umum dari fungsi penawaran sendiri yaitu QS sama dengan min A plus BP, PS sama dengan A plus BQ. Selanjutnya ada keseimbangan pasar atau equilibrium, di mana keseimbangan pasar ini terjadi karena fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan atau QD sama dengan QS, di mana nantinya akan membentuk QE atau kuantitas equilibrium dan FE atau harga equilibrium. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 min P, sedangkan fungsi penawaran sendiri yaitu QS sama dengan min 30 plus 2,5 P. Berapa harga keseimbangannya dan gambarlah grafik equilibriumnya. Di sini kita menggunakan cara yaitu QD sama dengan QS. Maka kita masukkan angkanya. QD sama dengan QS 40 min P sama dengan min 30 plus 2,5 P. Kita pindah ruas ke kiri. Min P min 2,5 P sama dengan min 30 plus 40. Hasilnya adalah min 3,5 P sama dengan min 70. Hasilnya adalah P sama dengan 20. Saya menggunakan angka QD, yaitu QD sama dengan 40 min P kan 40 min 20. Diketahui bahwa P-nya adalah di 20 ya. Hasilnya yaitu 20. Kemudian PE atau harga equilibrium hasilnya 20 dan QE hasilnya 20 juga. Selanjutnya ke kurva permintaan. Jika diketahui kurvanya adalah 0, maka QD 40 min P. Di sini kita masukkan P-nya itu 0 ya. Jadi 40 min 0. Hasilnya juga 40. Dan di sini kita masukkan kurva penawaran. Jika Q-nya adalah 0, yaitu Q sama dengan min 30 plus 2,5 P. Maka kita masukkan Q-nya adalah 0 untuk ruas kanan tetap ya, min 30 plus 2,5 P. Hasilnya sama dengan 30 per 2,5 karena ini pindah ruas ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 12. Dan ini ada gambar grafik dari soal fungsi penawaran dan fungsi permintaan ini. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan persamaan garis. Di mana di sini ada dua cara, yaitu metode 2 titik min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dan terdapat juga metode 1 titik dengan rumus Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Selanjutnya kita masuk ke penerapan mencari fungsi di permintaan dan penawaran. Di sini juga terdapat dua cara, yaitu metode 2 titik dengan rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1
per P2 min P1. Dan ada juga cara diketahui satu titik dengan rumus 1 sama dengan M dalam kurung P min P1. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Jika suatu produk adalah 500, maka jumlah yang terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi 700, maka jumlah produk yang terjual itu sebanyak 100 unit. Tentukan fungsi pembeliannya dan grafiknya. Di sini udah diketahui Q-nya dan juga P-nya. Untuk Q1-nya adalah 60, Q2-nya yaitu 100, P1-nya adalah 500 dan P2-nya adalah 700. Untuk caranya, Q min 60 P min 500 sama dengan 100 min 60 per 700 min 500. Untuk caranya, Q min 60 per P min 500 sama dengan 40 per 200. Kemudian Q min 60 ini sebenarnya sama dengan teman-teman, bukan kurangi karena saya salah nulis. Sama dengan 0,2. Nah, 0,2 dari mana? 40 per 200 kalikan dengan P min 500. Hasilnya 0,2P plus 100 plus 60 sama dengan 160 min 0,2P. Lalu jika P-nya 0, di sini saya juga salah nulis. Seharusnya Q sama dengan 160 min 0,2 dikalikan 0, maka hasilnya adalah 160. Selanjutnya mencari titik potong sumbu P ya. 160 dikurangi 0,2, dan ini dibalik ya, 160 dibagi 0,2 hasilnya 800. Dan untuk grafiknya sendiri di garis P itu adalah 800 dan di garis Q adalah 160. Selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu fungsi biaya. Fungsi biaya ini adalah biaya total yang meliputi biaya variabel dan juga biaya tetap, di mana FC sama dengan K atau konstanta, VC atau biaya variabel sama dengan V kali Q. Dan untuk grafik FC ini cenderung datar karena biayanya tidak berubah dan tidak naik atau turun juga ya. Dan kurva variabel ini biayanya cenderung berubah tergantung besarnya biaya atau harga. Sedangkan biaya total ini sendiri bentuk grafiknya selalu berada di atas FC karena pasti biaya total ini pasti akan membayar biaya tetap ya teman-teman. Dan di sini juga ada logo-logo penamaan seperti FC itu biaya tetap, VC itu biaya variabel, TC itu biaya total, K itu konstanta, Q kuantitas, V adalah biaya variabel per unit. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Jadi diketahui bahwa FC sama dengan 80.000 dan VC sama dengan 400 Q. Lalu kita mencari TC-nya di sini ya, biaya totalnya dikalikan Q. Q-nya tadi kan kita masukkan 300 dan hasilnya adalah 120.000. Kemudian tinggal kita tambahkan aja 80.000 ditambahkan 120.000. Hasilnya yaitu 200.000 untuk biaya totalnya. Kemudian untuk gambar grafiknya sendiri, garis TC-nya ini warna merah. Untuk garis Q-nya yang bagian bawah itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi penerimaan. Jadi penerimaan total atau perusahaan ini didapatkan dari harga produk atau dengan singkatan P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual. Atau dilogokan dengan Q ya teman-teman. Kemudian untuk rumus TR-nya sendiri ini P dikalikan Q, jadi besar kecilnya barang yang terjual itu mempengaruhi besar dari nilai TR. Seperti tercantum pada rumus TR ini sama dengan fungsi dari Q. Grafiknya sendiri ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi untuk garis yang lurus itu garis TR dan garis yang bawah itu adalah garis Q. Kembali ke contoh kasus. Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan senilai 200.000 per unit. Tunjukkan dari kurva penerimaan total perusahaan ini, berapa besar penerimaannya,
bila terjual barang sebanyak 300 unit. Gambarkan grafik kurva penerimaannya. Sini bisa digunakan rumus yaitu TR sama dengan P kali Q. TR-nya adalah 200 dikalikan Q sama dengan 200 Q. Diketahui bahwa Q di soal ini adalah 300. Maka dari itu TR-nya 200 dikalikan 300 sama dengan 60.000. Dan untuk gambar grafiknya di kurva P itu adalah 200 dan di kurva Q itu adalah senilai 300. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini bisa diselesaikan dengan fungsi linear. Sini terdapat keterangan bahwa Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi nasional, dan S adalah tabungan nasional. Jadi di sini paham ya teman-teman. Langsung kita ke pembahasan contoh kasus. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8Y. Bagaimanakah fungsi tabungannya? Jadi di sini tuh kita mencari fungsi tabungan. Berapa besar konsumsi jika tabungannya itu senilai 20? Karena di sini mencari fungsi tabungan yang rumusnya adalah S sama dengan Y min C. Kita masukkan Y min 30 plus 0,8Y dan S sama dengan Y min 30 plus 0,8Y. S sama dengan min 30 plus 0,2Y. Jika tabungan itu sebesar 20, maka kita masukkan ke 20 sama dengan 30 plus 0,2. Jadi kenapa kok bisa 0,2Y? Karena pindah ruas ke sebelah kiri menjadi sama dengan 50, yang hasilnya adalah 250. Kemudian besar konsumsi jika S sama dengan 20. Jadi di sini kita mencari konsumsinya ya teman-teman. Cara menghitungnya yaitu C sama dengan Y min S. 250 dikurangi 20, hasilnya yaitu 230. Dan sampai sini paham ya teman-teman. Untuk grafiknya sendiri seperti tertera pada PPT yang saya tampilkan. Di sini kita masukkan sesuai garis. Sesuai S adalah 20, Y itu 250, dan C adalah 30 plus 0,2Y. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.